Ranking kualitas pendidikan Indonesia masih tergolong rendah ketimbang negara-negara Asia Tenggara lainnya. Apa yang harus dibenahi kita akan bahas bersama Ina Lim, pengamat pendidikan. Selamat siang, Mbak Ina. Selamat siang, Mas Said. Ya, Mbak Ina, kalau kita melihat ranking kualitas pendidikan kita ini belum beranjak membaik begitu ya, masih berada di peringkat 68 dari 88 negara. Sebagaimana survei PISA 2022, apakah selama 10 tahun terakhir upaya perbaikan ini tidak membuahkan hasil, Mbak Ina? Ya, tidak hanya 10 tahun terakhir ya Mas Said. Kalau kita lihat sih 20 tahun terakhir sebetulnya. Anggaran pendidikan itu naik setiap tahun, tapi literasi masih tetap saja ya tidak membaik, tapi malah 2018 sempat menurun begitu. Dan ini menunjukkan ketidakefektifan program-program pemerintah di bidang pendidikan selama ini. Jadi PR kita masih besar, masalah literasi itu tadi, ranking PISA itu hanya salah satu. Sedangkan hari ini bukan hari pengajaran nasional, hari ini adalah hari pendidikan nasional. Sedangkan tujuan pendidikan itu membentuk karakter gitu. Jadi membentuk karakter yang seperti apa, nah ini kita juga belum formulasikan ya, ke depan ini kita bersama-sama mau membentuk karakter bangsa yang seperti apa, dan ini harusnya kan ranahnya Kementerian Kebudayaan ya, kebudayaan bukan hanya seni begitu, bukan hanya museum, tapi karakter bangsa yang mau dibudayakan itu seperti apa. Baik, banyak kalau Anda melihatnya apa sebenarnya menjadi faktor utama penyebab dari ketertinggalan ini? Kalau kita lihat tadi juga di berita kami sebelumnya ada beberapa pelajar di Maros begitu, belajar di bawah kolong bekas kandang ayam, Mbak Ina, itu sangat memprihatinkan. Seperti apa tanggapan Anda, Mbak Ina? Menurut saya semua kompleksitas masalah pendidikan kita itu bisa dirangkum dalam satu kata, Mas Said, korupsi. Mau masalah tadi sarana, prasarana, atap bocor, itu selama puluhan tahun tidak teratasi, padahal tadi kan anggaran dari tiap tahun itu naik begitu. Nah, ini adanya kebocoran-kebocoran anggaran. Anak-anak yang tidak mampu, kemudian pemerintah menyediakan katakanlah dana PIP yang belakangan rame juga ternyata banyak dikorupsi dan melibatkan orang-orang yang ada di dalam ekosistem pendidikan itu sendiri. Dan kalau memang orang-orang yang sudah melanggar di dalam ekosistem pendidikan, apakah itu pembocoran anggaran ataupun pelecehan kekerasan seksual, di mana menurut rapor pendidikan juga 1 dari 3 peserta didik itu berpotensi mengalami kekerasan seksual, perundungan gitu ya. Dan orang-orang yang melakukan ini masih dibiarkan bercokol di dunia pendidikan, malah hanya dimutasikan, malah kayak diberi market baru. Berarti ini sistemnya yang malah tidak berakhlak menurut saya. Jadi kita butuh sosok-sosok pemimpin, tidak hanya di pusat ya, tapi di daerah kan, dinas-dinas pendidikan, kepala-kepala daerah, ketua-ketua perhimpunan guru, semua lapisan masyarakat itu harus dipimpin oleh sosok yang independen menurut saya, tidak digandolin oleh kepentingan-kepentingan politik, kepentingan asosiasi, kepentingan partai begitu, tapi dia juga bersih dan berani. Percuma bersih tapi dia tidak berani. Jadi itu yang saya melihat masalahnya, Mas Said. Satu kata yaitu korupsi. Jadi kalau kita rangkum muaranya masalah utamanya itu adalah perilaku koruptif begitu ya, Bu Ine. Lantas, betul, dan itu karakter, Mas Said. Betul. Korupsi itu karakter, bukan tindakan. Penting juga soal karakter ini, Mbak Ina. Soal pendidikan karakter, Anda tadi juga sempat menyinggung di awal. Jadi banyak yang merasa bahwa beberapa tahun terakhir pendidikan karakter dirasa hilang begitu. Menurut Anda bagaimana? Dulu kan ada P4 misalnya. Seperti apa tanggapan Anda? Betul, karena pendidikan karakter itu melalui panutan yang paling efektif. Jadi bukan ceramah bahwa kalian tidak boleh korupsi, kalian harus disiplin, tidak. Tapi melalui panutan. Jadi kalau siapa yang memberikan panutan, itu tidak hanya guru di sekolah, tapi juga kita semua ya. Baik itu pejabat negara, orang tua, kemudian masyarakat, zaman sekarang di dunia digital, yaitu netizen, influencers, ini semua panutan yang dilihat anak-anak generasi muda sekarang gitu. Baik, masalah karakter ini juga ini lagi ramai nih Mbak Ina. Beberapa waktu terakhir ini kita lihat ada pernyataan seorang gubernur kepala daerah, Gubernur Jawa Barat sebut saja, Deddy Mulyadi, yang menginginkan ada pendidikan ala militer, Mbak Ina kata ini, untuk memperbaiki karakter bagi siswa yang bermasalah. Ini seperti apa? Apakah ini akan salah satu alternatif yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki karakter anak didik kita, atau bagaimana tanggapan Anda?
Iya, mungkin pendapat saya memang agak kontroversial karena saya termasuk yang setuju dengan pendidikan ala militer. Nah, ini perlu disosialisasikan, dinarasikan dengan lebih lebih baik ya. Karena masyarakat kita begitu mendengar kata militer itu sudah agak-agak alergi gitu. Nah, padahal pendidikan ala militer, mungkin kalau saya bisa cerita, saya sudah menyarankan beberapa klien saya yang memang ingin punya karakter yang ada greget begitu ya, bisa leadershipnya kuat, kemudian teamworknya bagus, kolaborasinya bagus, punya semangat, berprestasi, itu malah saya suruh kirim ke pendidikan-pendidikan ala militer. Nah, karena adanya di luar negeri yang menerima international students, jadi saya minta kirim ke sana dan hasilnya itu luar biasa sekali. Nah, kalau kita lihat di Indonesia seperti sekolah kayak Taruna Nusantara begitu ya, itu kan pendidikan sebetulnya ala militer. Nah, bagi masyarakat yang nggak tahu, sebetulnya prinsip di pendidikan ala militer yang benar ya, kita harus lihat kurikulum yang diterapkan pemerintah nih ya. Tapi kalau yang benar, itu anak-anak misalnya bangun pagi, disiplin. Kalau kita terlambat bangun pagi, itu yang dihukum satu tim, bukan kita individu. Seminggu ke depan, kalian harus bangun 1 jam lebih awal. Gara-gara satu orang terlambat bangun pagi, itu satu tim yang terkena dampaknya. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita lalai, kita tidak bertanggung jawab, kita males, kita nyantai, ada dampaknya loh ke orang-orang di sekitar kita. Kemudian kalau kita ingin sesuatu misalnya makan, di sana itu harus tegak begitu ya. Kita ingin makannya nyantai, boleh, tapi harus dapat bintang dulu ya. Untuk mendapatkan bintang itu ada 2 pilihan misalnya, prestasi akademis atau fisik, kemampuan fisik atau olahraga. Salah satu bagus, anak boleh mendapatkan bintang dan dia boleh melakukan apa yang dia mau. Jadi ini untuk mendidik anak, kalau kita mau sesuatu, kalau kita mau katakanlah kalau naik pesawat itu naik bisnis kelas gitu ya, kita harus berjuang dulu gitu, bukan tadi menerabas untuk cara gampang begitu ya. Nah, jadi menurut saya pendidikan ala militer itu kalau dilakukan dengan benar itu bagus, tapi bukan berarti yang melakukan harus militer masuk ke sekolah-sekolah. Jadi kalau saya boleh saran nih ya, kalau bisa, karena tadi saya katakan pendidikan karakter itu paling efektif melalui panutan. Jadi kalau bisa malah dari para gurunya dulu nih. Jadi kalau guru dimasukkan barak dulu, di situ mereka harus bekerja dalam tim dan timnya tidak homogen. Mereka akan belajar toleran karena dari survei juga dari UIN Syarif Hidayatullah ternyata lebih dari 50% guru di Indonesia itu yang terindikasi punya opini intoleran, bahkan 37% lebih melakukan tindakan intoleransi. Jadi kalau di dalam pendidikan ala militer gurunya dulu yang dimasukkan, mereka harus bekerja dalam tim. Satu tim ini berbeda-beda ya, entah kelas ekonominya, entah agamanya, ras, sukunya berbeda-beda. Tapi mereka harus bersama-sama. Misalnya lari pagi, satu orang udah mencapai finish line bukan berarti dia udah berprestasi. Tapi kalau teman-temannya ketinggalan, dia harus saling mendukung begitu ya. Kemudian pertandingan olahraga, ini sudah bisa dilakukan se-Indonesia sebetulnya. Jangan lagi pertandingannya antar sekolah, sekolah negeri melawan sekolah swasta, sekolah Islam melawan sekolah Kristen. Tapi dalam satu tim, itu harusnya berbeda-beda anaknya supaya mereka bekerja sama untuk memenangkan pertandingan ini. Nah, ini pendidikan karakter ala militer yang menurut saya bisa diterapkan, tapi dari gurunya dulu ya. Ya, baik, menarik ini ya. Tapi ala militer bukan berarti militer yang masuk ke sekolah begitu ya. Ada karakter atau hal-hal yang dipraktikkan oleh militer bisa kita ambil untuk mendidik para anak didik kita. Dan terakhir Mbak Ina, apa yang paling mendesak menurut Anda diubah dan diperbaiki dari sistem pendidikan kita saat ini? Ya, menurut saya yang paling mendesak tadi ya, kebocoran anggaran, apalagi Bapak Presiden kita sudah menyatakan bahwa tahun ini kita memiliki anggaran pendidikan yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Nah, ini harus kita kawal betul, jangan sampai terjadi lagi kebocoran-kebocoran anggaran. Dan dalam mencari pimpinan, menurut saya tadi yang paling penting tidak harus orang dari dalam sistem pendidikan itu sendiri, yang mana memang sistemnya menurut saya sudah koruptif. Jadi carikan orang dari luar yang independen, yang bersih dan berani untuk mengatasi masalah korupsi ini dulu di dunia pendidikan. Baik, intinya adalah ini kebocoran anggaran. Anggarannya sudah banyak, tiap tahun anggaran pendidikan naik begitu, cuman rasanya perilaku koruptif ini selalu membocorkan anggaran itu. Semoga pemerintahan saat ini bisa menjadikan ini sebagai perhatian utama begitu ya, karena pendidikan kita masih sangat kondisinya masih sangat cukup memprihatinkan ya Mbak Ina. Terima kasih banyak.
Mbak Ina Lim sudah bergabung, berbincang bersama kami di Berita Satu Siang. Selamat siang, salam sehat Mbak Ina. Selamat siang.